Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, saudara, pagi hari ini kita beribadah sama Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, terima kasih buat. Jujur saudara, saya sangat menikmati kalau ibadah di tempat ini. Amin. Menikmati setiap penyembahannya, menikmati setiap puji-pujiannya, menikmati segala-galanya. Jadi tolong dijaga apinya seperti ini. Amin saudara. Bukan karena sedikit, bukan karena banyak, hadirat Tuhan itu hadir Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir kalau gereja sudah besar, orang sudah banyak, maka hadiratnya lebih kuat. Tidak. Saya jujur secara pribadi sangat menikmati ketika kita berdoa bersama, kita memuji Tuhan di tempat ini. Baik ibadah minggu, baik hari Kamis dan lain sebagainya. Ini ungkapan pribadi saya Bapak Ibu. Artinya tolong dijaga apinya. Amin. Nah, kenapa saudara seperti itu? Hari-hari ini banyak orang yang mundur mengikut Tuhan. Ya, ada satu berita sosial yang sangat menggemparkan. Saya tidak mau sebut namanya. Ya. Jadi orang meninggalkan Yesus. Orang sudah tidak percaya kepada Yesus. Persoalannya Bapak Ibu banyak hal. Nanti kita akan lihat saudara ya. Tapi saya mau sampaikan, saya selalu aktif di media sosial. Saya selalu sampaikan firman Tuhan dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu saudara, saya sampaikan seperti ini. Ada satu ayat yang menurut saya favorit saya ya dalam hidup ini. Yaitu adalah Matius pasal yang ke-8. Ayat 1-4 itu ayat favorit saya. Kenapa saya favorit? Ada sebuah makna yang sangat dalam di sana. Ketika Yesus turun dari bukit, baru saja dari bukit, banyak orang itu berbondong-bondong mengikuti dia. Dalam Matius pasal 8 ada orang, ya kalau kita lihat di sana, yang sakit datang sama Yesus. Dan yang menarik saya dari ayat itu adalah, yang menarik sekali adalah, si orang sakit ini berkata seperti ini, Tuhan, jika Tuhan mau, Bapak Ibu biar nggak salah-salah kita, Bapak Ibu biar tahu, ya. Ini kita baca, ini bukan ayat apa ya, ayat saya akan sampaikan Matius pasal yang ke-8, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Bapak Ibu sudah lihat? Dah? Iya, ada orang yang sakit kusta datang kepadanya. Dalam ayat yang ketiga, ayat yang kedua, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu apa? Sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, betul? Betul katanya begitu? Tuhan dapat mentahirkan aku. Ini ayat. Dan dijawab Yesus seperti apa? Lalu Yesus mengulurkan tangannya apa? Menjamah orang itu dan berkata, aku apa? Mau. Saudara, ini yang saya sampaikan, ayat favorit saya. Kenapa favorit saya? Si orang kusta ini berkata begini. Dia tidak berkata yang sering manusia pikirkan adalah, Tuhan itu sanggup gak sih menolong saya? Tuhan itu mampu gak sih menolong saya? Ini pikiran manusia. Si kusta ini Bapak Ibu, dia gak berkata begini, Tuhan sanggup gak menolong saya? Tidak. Yesus mampu gak menolong saya? Tidak. Tapi dia berkata begini, mau gak? Ini beda. Ya kan? Dan Yesus menjawab begini, dia tidak berkata, aku sanggup. Enggak. Yesus gak berkata, aku mampu. Tidak. Tapi Yesus menjawab apa? Aku mau. Beda gak saudara? Beda gak? Jadi persoalan mujizat, saya selalu mendapatkan ayat ini saudara. Bukan persoalan apakah Yesus sanggup atau tidak, mampu atau tidak. Tapi persoalannya adalah Yesus mau atau tidak. Amin saudara. Ini dia bedanya. Karena selalu orang berpikir, Tuhan sanggup gak sih menolong saya? Mampu gak sih menolong saya? Stop berpikir seperti itu saudara. Tapi persoalannya adalah Tuhan mau gak sih menolong saudara?
Loh, pertanyaan begini, ini bukan ayat hari ini ya, tapi ini menggugah saya. Pertanyaan adalah, kenapa Yesus mau menolong orang kusta ini? Ini pertanyaannya. Kenapa Yesus mau mengulurkan tangannya kepada si kusta ini? Apa spesialnya dia? Apa yang membuat Yesus tergerak mau menolong? Jawabannya adalah di ayat pertama. Bapak Ibu lihat, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ayat kedua, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, tapi cuma satu orang yang sujud menyembah dia. Itu spesialnya, bedanya. Orang sama datang ke gereja, saya sampaikan ini. Ke gereja sama, besar gerejanya. Fasilitasnya banyak, tempat duduknya sama. Tapi sikap hatinya berbeda. Betul saudara? Sikap hatinya berbeda. Yang lain cuma berbondong-bondong saja mengikut Yesus. Seperti apa Yesus ini? Bagaimana Yesus ini? Bagaimana mujizatnya? Bagaimana hidupnya? Tapi ada satu orang yang sujud nyembah dia. Amin saudara. Yesus melihat, oh ini beda. Sama juga seperti di gereja saudara. Jangan sampai kita hanya orang yang berbondong-bondong saja. Orang yang ikut-ikutan saja. Tapi biarlah di gereja kita punya sikap hati seperti tadi, menyembah dia. Amin. Kita menyembah dia. Menyembah terus. Persoalan mujizat ketika kita sudah menyembah dia, itu urusannya Tuhan. Amin. Itu urusannya. Tapi sikap hati yang menyembah ini harus tetap dijaga Tuhan. Bapak Ibu, dijaga terus ya saudara ya. Amin. Persoalannya Tuhan mau atau tidak, itu urusannya Tuhan. Oke saudara, mari kita kembali ke tema kita di bulan ini. Biarlah itu ayat favorit saya, memotivasi saudara dalam mengikuti Tuhan. Jadi kita buka Matius pasal yang ke-16, kita loncat. Mari kita buka Matius pasal yang ke-16. Bapak Ibu lihat Matius pasal 16 ayat yang ke-21 mulai. Sudah menemukan? Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau batu-batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sampai di situ. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan berbicara tentang salah paham tentang salib. Banyak orang yang mundur mengikut Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari-hari ini banyak orang yang sudah gampang sekali meninggalkan Tuhan. Gampang sekali dia sudah berubah. Gampang sekali dia sudah ganti imannya. Bapak Ibu, saya mau sampaikan ini secara garis besar saja dulu. Tuhan tidak pernah rugi ketika kita meninggalkan Dia. Enggak, saudara. Ketuhanannya tidak akan berkurang kalau semua ini, saya tantang, manusia
meninggalkan dia. Gak langsung begini. Ketika semua manusia tinggalkan Yesus, tinggalkan Tuhan, dia berkurang ketuhanannya. Tidak. Dia tetap Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Begitu sebaliknya. Ketika semua manusia percaya kepadanya, maka ketuhanannya tidak akan nambah. Tetap dia adalah Allah yang besar, Bapak Ibu. Amin. Ini garis bawah. Jadi apa? Orang yang meninggalkan Yesus, orang yang mundur dari Yesus, Tuhan tidak pernah rugi, Bapak Ibu. Gak rugi dia. Bapak Ibu tahu? Ketika ada orang dikatakan bertobat, yang bersorak-sorak itu siapa? Malaikat. Lu jangan salah pikir. Ketika ada orang percaya sama Tuhan, yang bersorak-sorak siapa? Malaikat lo ayatnya dibilang. Tidak dikatakan Allah bersorak-sorak, enggak. Ya kan? Yang bersorak-sorak siapa? Malaikat. Jadi Bapak Ibu kalau tinggalkan Tuhan, saya mau sampaikan, Tuhan tidak pernah rugi, saudara. Banyak orang yang salah kaprah. Salah memahami tentang salib. Sama seperti Petrus ketika Yesus menyampaikan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepada tua-tua. Tapi dia akan bangkit pada ini. Petrus berkata, itu tidak akan terjadi, kata Petrus. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena dia salah memahami tentang salib. Petrus persepsi, ya kalau Ibu lihat, kenapa murid-murid meninggalkan Yesus ketika di Getsemani? Karena mereka salah paham tentang salib. Mereka melihat salib itu sebagai simbol hukuman, sebagai simbol kekalahan, sebagai simbol penderitaan saja. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kenapa? Ya kalau mau kita lihat nanti ayat ini. Pertama, kenapa orang meninggalkan atau iman Petrus ini goyah nanti? Jawaban yang pertama adalah sudah mulai ragu tentang, ini dia, meragukan eksistensi Yesus. Dalam ayat yang kita baca tadi 21 itu. Orang sudah mulai ragu tentang ketuhanan Yesus, tentang mujizatnya, tentang segala yang dilakukan Tuhan, pekerjaannya, karyanya. Ketika orang sudah mulai ragu, Yesus ini Tuhan gak sih? Yesus ini Tuhan gak sih? Yesus ini bisa gak sih melakukan mujizat? Yesus ini mampu gak sih melakukan mujizat? Betul gak dia disalibkan? Betul gak dia mati bagi saya? Ketika saudara sudah mulai ragu tentang keberadaan Tuhan itu, di situ orang akan meninggalkan Tuhan. Ketika kita sudah mulai ragu, saudara, sama seperti Petrus. Bapak Ibu lihat bagaimana ketika Yesus yang sudah diperhadapkan mau disalib, berapa kali Petrus menyangkal Yesus? Tiga kali. Orang berkata kepada dia, itu kan yang mengikut Yesus. Oh, bukan, saya bukan dari mereka, dari dia. Loh, datang ibu-ibu, kamu loh yang sering mengikuti dia. Oh, bukan. Baru tanya lagi, kamu kan orangnya yang mengikut? Bukan. Ketika Yesus lihat muka Petrus, maka berkokoklah ayam, ya kan? Di situ dia, dia pergi meninggalkan Yesus. Kenapa? Dia sudah mulai ragu, ini Yesus ini gimana toh? Ini Yesus bagaimana toh? Kok disalibkan? Banyak orang Bapak Ibu, sekali lagi ya, ketika engkau sudah mulai meragukan, apalagi meragukan firman-Nya, meragukan mujizatnya, meragukan segala sesuatu yang Tuhan mau kerjakan, ketika kita di titik keraguan itu, sesungguhnya iman kita sudah mulai goyah. Bapak Ibu, yang paling parahnya apa? Sesungguhnya kita sudah menghina Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah Anda ada yang ragu hari-hari ini? Meragukan mujizat Tuhan. Tuhan itu Allah gak sih? Apalagi Tuhan itu ada gak sih bagi saya? Tuhan itu
menolong saya nggak sih? Bapak Ibu Saudaraku, ya kan, kadang kita ada di titik seperti ini. Yang paling luar biasa kata prosesnya apa? Saya sudah beribadah, saya sudah menyembah Tuhan, apalagi saya sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tapi sekarang Tuhan tidak melakukan apa-apa bagi saya. Kejadian pasal yang ke-16, 15. Abraham pernah ragu sama Tuhan. Orang beriman itu ragu. Makanya Tuhan datang menghampiri dia. Abraham, akulah Allah yang empunya segala-galanya. Akulah Allah yang maha kuasa. Akulah Allah yang El Shaddai. Disitulah kata El Shaddai. Mulai dimunculkan Allah. Akulah Allah yang El Shaddai. Allah yang maha kuasa. Amin Bapak Ibu. Di situ dikuatkan Tuhan. Apa namanya? Abraham. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu sedang dalam titik keraguan, Allah yang kita sembah itu selalu datang menghampiri saudara. Amin. Dia gak biarkan kok kita goyah. Dia gak biarkan kok kita Bapak Ibu mengalami kegoyahan. Dia selalu kuatkan. Dia selalu datang. Bapak Ibu Saudaraku, itu yang pertama. Yang kedua, ya mari kita lihat. Lalu Yesus ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Orang selalu ingin menghindari yang namanya apa? Salib. Orang gak mau memikul salib. Kita udah sepakat kemarin, salib bukan berbicara tentang kayu. Salib bukan berbicara tentang kayu kasar yang kita topang, bukan. Kita sepakat kemarin, salib berbicara tentang apa? Pergumulan. Salib saya juga ada, saudara. Ya kan? Salib Bapak Ibu juga ada. Betul, ada nggak salibnya di sini? Ada? Saya juga punya salib, Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu pikir kami hamba Tuhan tidak punya salib. Semua kita punya pergumulan masing-masing. Tetapi persoalannya adalah bagaimana sikap kita dalam memikul salib ini. Yesus buat standarnya. Ini dia. Kalau kamu mengikut aku, kamu harus pikul salib. Kamu harus menyangkal. Menyangkal diri itu begini sederhananya. Menyangkal diri itu bukan aku lagi. Amin saudara. Tapi Tuhan di dalam diriku. Itu menyangkal diri. Pengennya melakukan dosa, tapi enggak mau saya. Pengennya hidupnya begini, tapi saya harus mengikuti Tuhan. Pengennya seperti ini, tapi saya melayani beribadah. Itu menyangkal diri Bapak Ibu. Amin saudara. Standar yang kedua adalah kenapa orang Bapak Ibu tidak gampang sekali meninggalkan Yesus. Orang menghindari salib. Orang gak mau memikul salib. Orang berkata begini, bahwa mengikut Tuhan itu saudara, sudah habis semua. Bahwa mengikut Tuhan itu orang berpikir apa? Enak, gak ada masalah, apalagi gak ada persoalan hidup, gak ada problema hidup, apalagi gak ada pergumulan hidup. Pokoknya pengen yang enak-enak saja. Ketika punya masalah yang berat, maka orang berkata, aduh, ini tuh jadi orang Kristen. Ketika pergumulannya berat, baru, Yesus Bapak Ibu, dia buat standarnya. Kalau kamu mengikut aku, pikul salib. Amin. Karena tidak akan mungkin ada kemuliaan tanpa salib. Gak mungkin, no. Bapak Ibu Saudaraku, ini dia masalahnya. Saya pernah bertemu dengan anak-anak Tuhan atau siapapun. Pak Pendeta tolong doakan saya. Oke, doakan. Masalahnya apa? Hal klasik yang saya tanya adalah sederhana begini. Apakah kamu sudah berdoa dulu? Nah itu saudara. Ini. Apakah kamu sudah beribadah? Loh. Orang ingin mengalami mujizat, mengalami sesuatu,
Tapi orang itu seperti tadi nggak mau datang sama Tuhan. Boleh tanya lagi, sering-sering. Aduh tolong Pak doakan saya Pak, kenapa? Banyak sekali masalah saya. Lu bagus no saya bilang. Kenapa? Karena disitulah kamu akan melihat bagaimana Tuhan akan menyatakan diri. Itulah standar pengikut Tuhan. Ada salib yang harus kita pikul Bapak Ibu. Amin. Ada pergumulan, ada masalah yang harus kita hadapi setiap hari. Apakah Tuhan meninggalkan saudara? Tidak. Bukan saudara yang memikul salibnya. Dalam artian ada Tuhan yang memberikan kekuatan ketika kita menghadapi setiap pergumulan saudara. Amin saudara. Amin Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati kita semuanya. Mari kita datang sama Tuhan. Musim akan selalu kasih Tuhan tetap abadi. Mari kita bangkit berdiri. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung
Saudara, persoalan mujizat bukan persoalan Tuhan sanggup nggak sih menolong saya, Tuhan mampu nggak sih menolong saya. Persoalan membelah laut bukan persoalan Tuhan sanggup atau tidak, tapi masalahnya apakah Tuhan mau atau tidak. Mari gugah hati Tuhan, hampiri Dia, sembah Dia. Percayalah, Dia akan mengulurkan tangannya. Dia mau menolong saudara, siapapun saudara. Jangan pernah undur, jangan pernah meragukan Dia. Dia ada bagi kita semuanya. Yang membelah laut, yang teguhlah. Amin. Kami percaya Tuhan. Yang terjadi karena kuasa-Mu dan hidup. Amin, amin. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi Roh Kudus menanamkan firman itu. Kami percaya kami pulang bukan dengan tangan kosong. Kami berdoa dalam nama Yesus. Ada mujizat yang Tuhan kerjakan bagi kami. Diberkati kami semua. Dalam nama Yesus, firman-Mu Tuhan tanamkan bagi kami semuanya. Kami terima anugerah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.